Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang aksioma supremum. Sebelumnya perkenalkan, saya Lisa Yolanda dengan NIM 332017-011, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Pendidikan Matematika. Dosen pengampu mata kuliah analisis real yaitu Bapak Dr. Andes Sunardi MPD dan Ibu Umu Naimah SPD MPD. Baiklah, langsung saja masuk pada materi. Aksioma supremum. Penggunaan sifat aksioma supremum. Diberikan subset tak kosong S anggota bilangan real yang terbatas ke atas dan sebarang A anggota bilangan real. Didefinisikan himpunan A ditambah S sama dengan A ditambah S anggota supremum. Maka berlaku supremum A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Ada gambar yaitu X, A, dan U. Jika diberikan U sama dengan supremum S, maka X kurang dari sama dengan U untuk setiap X anggota S, sehingga A ditambah X kurang dari sama dengan A ditambah U. Oleh karena itu, A ditambah U merupakan batas atas dari himpunan A ditambah S. Akibatnya, supremum A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U. Selanjutnya, misalkan V adalah sebarang batas atas A ditambah S, maka A ditambah X kurang dari sama dengan V untuk semua X anggota S. Akibatnya, X kurang dari sama dengan V dikurang A untuk semua X anggota S, sehingga V dikurang A merupakan batas atas S. Oleh karena itu, U sama dengan supremum S kurang dari V dikurang A. Karena V adalah sembarang batas atas A ditambah S, maka dengan mengganti V dengan U sama dengan supremum S, diperoleh A ditambah U kurang dari sama dengan supremum A ditambah S. Di lain pihak diketahui supremum A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U. Akibatnya terbukti bahwa supremum A ditambah S sama dengan A ditambah U sama dengan A ditambah supremum S. Selanjutnya itu sifat Archimedes. Salah satu sifat yang mengaitkan hubungan antara bilangan real dan bilangan asli. Sifat ini menyatakan bahwa apabila diberikan sembarang bilangan real X, maka selalu dapat ditemukan suatu bilangan asli N yang lebih besar dari X. Sifat Archimedes. Jika X anggota bilangan real, maka terdapat N anggota N. Sedemikian hingga X kurang dari N. Buktinya, ambil sembarang X anggota R, andaikan tidak ada N anggota N, sedemikian hingga X kurang dari N. Maka N kurang dari sama dengan X untuk setiap N anggota N. Dengan kata lain, X merupakan batas atas N. Jadi, N anggota R, N tidak sama dengan 0 dan N terbatas ke atas. Menurut aksioma supremum, maka supremum N ada tulis U sama dengan supremum N. Karena U dikurang 1 kurang dari U, maka terdapat M anggota N dengan sifat U dikurang 1 kurang dari M. Akibatnya, U kurang M ditambah 1 dengan M ditambah 1 anggota N. Selanjutnya, timbul kontraksi dengan U sama dengan supremum N. Berarti U batas N, yaitu ada M ditambah 1 anggota N, sehingga U kurang dari M ditambah 1. U bukan batas atas N. Jadi pengandaian salah. Yang benar adalah ada N anggota N sedemikian sehingga X kurang dari N.
Ada contoh di sini, X kurang dari N, 3 kurang dari 5. 3 itu disebut N, X itu disebut 5 itu disebut X. Akibat 1.5, 1.4.5. Jika S 1 per N anggota N, maka inf S sama dengan 0. Infimum, batas atas itu berada di sebelah kiri, batas bawah di sebelah kiri, batas atas di sebelah kanan. Bukti, karena S tidak sama dengan 0, terbatas ke bawah oleh 0, maka supremum mempunyai infimum. Tulis W sama dengan infimum S. Jelas bahwa W besar dari sama dengan 0 untuk sembarang epsilon besar dari 0. Menggunakan sifat Archimedes, terdapat N anggota N, sedemikian hingga 1 per epsilon kurang dari N. Akibatnya 1 per N kurang dari epsilon. Oleh karena itu diperoleh bahwa 0 kurang dari W kurang dari sama dengan 1 per N kurang dari W, kurang dari epsilon. Akan tetapi, karena epsilon besar dari 0 sebarang, maka berdasarkan teorema 1.1.10 berakibat bahwa W sama dengan 0. Terbukti bahwa infimum S sama dengan 0. Infimum, di sini ada contohnya yaitu 0, 1, 3. 0 itu W, 1 itu N, 3 itu epsilon. 1 per epsilon kurang dari N, akibatnya 1 per N kurang dari epsilon. 1 per 3, N-nya tadi sudah diketahui itu 1, akibatnya 1 per 1 kurang dari epsilonnya tadi 3. 0 kurang dari sama dengan 3, kurang dari 1 per 1, kurang dari 3, 0 kurang dari 3-nya itu W, kurang dari 1, 1-nya itu N, epsilonnya itu 3. Yang selanjutnya itu eksistensi bilangan real dan densitas bilangan rasional di R. Salah satu pengguna sifat supremum adalah dapat digunakan untuk memberikan jaminan eksistensi bilangan-bilangan real. Berikut ini akan ditunjukkan bahwa ada bilangan real positif X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 2. Teorema 1.4.8. Ada bilangan real positif X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 2. Bukti, dibentuk himpunan S sama dengan S anggota R, S besar dari sama dengan 0, dan S kuadrat kurang dari 2. Jelas bahwa S tidak sama dengan 0, sebab 0 anggota S. S terbatas ke atas dengan salah satu batas atasnya adalah 2. Jika T besar dari sama dengan 2, maka T kuadrat besar dari sama dengan 4. Jadi T sama dengan 2, tidak anggota S. Menggunakan aksioma supremum, S anggota R. S tidak sama dengan 0 dan S terbatas ke atas, maka S mempunyai supremum. Namakan X sama dengan supremum S dengan X anggota R. Selanjutnya teorema 1.4.9, yaitu teorema densitas atau de Sincenti theorem. Jika X, Y anggota R dengan X kurang dari Y, maka ada bilangan rasional Q anggota Q. Sedemikian hingga X kurang dari Q kurang dari Y. Bukti, dengan tidak mengurangi keumuman, without loss of generality, diambil X besar dari 0. Karena X kurang dari Y, maka Y besar dari 0. Dan Y dikurang X besar dari 0. Akibatnya, 1 per Y dikurang X
besar dari 0, sehingga dapat dipilih n anggota n sedemikian hingga n kurang dari 1 per y min x. Untuk n di atas berlaku ny dikurang nx besar dari 1, yaitu nx ditambah 1 kurang dari ny. Karena nx besar dari 0, maka dapat dipilih m anggota n, sehingga m dikurang 1 kurang dari sama dengan nx kurang dari m. Bilangan m di atas juga memenuhi m kurang dari ny, sebab dari m dikurang 1 kurang dari sama dengan nx diperoleh m kurang dari nx plus 1 kurang dari ny. Jadi nx kurang dari m kurang dari ny. Akibatnya untuk Q sama dengan m per n mempunyai sifat x kurang dari m per n sama dengan Q kurang dari y. Jadi terdapat bilangan rasional Q sama dengan m per n dengan sifat x kurang Q kurang dari y. Baiklah, saya rasa cukup sampai di situ penjelasan yang saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.